Baik, Bante, pertanyaan selanjutnya dari Midway Buddhist. Selamat malam, Bante. Ya, malam. Apakah Sutra Mahayana dengan bahasa Mandarin itu termasuk dalam kitab suci agama Buddha? Anumodana. Ya, eh, ya tentu saja. Ya, Eh, ini menyangkut ini lagi toleransi antara sekte lagi. Ya, jadi karena mereka di Indonesia itu oleh Departemen Agama, ya Kementerian Agama itu diakui sebagai sama juga ya sesama agama Buddha, sesama penganut agama Buddha, ya tentu saja kitab suci mereka itu ya itu bisa dianggap juga sebagai kitab suci agama Buddha ya. Tetapi ya kita sebagai saya nggak tahu Anda itu sebagai penganut yang mana ya, karena memang kita harus mengakui bahwa penganut umat Buddha ya nanti bisa dibagi lagi penganut Theravada, penganut Mahayana, penganut Tantrayana. Dan tentu saja bagi penganut Theravada ya belum tentu mereka bisa menerima kitab suci ya yang lain ya selain yang dari Tipitaka Pali. Bahkan di kalangan Theravada sendiri pun itu tidak semua mau menerima yang kitab ya, dalam bahasa Pali ya. Bahkan kan sekarang yang pengikut early Buddhist ya ada sejumlah sutta mereka ada sejumlah bagian dari Tipitaka mereka tidak mengakuinya ya. Jadi saya pikir itu wajar ya. Jadi ya sekali lagi ya untuk tujuan kerukunan umat beragama di Indonesia ya kita bisa menyatakan bahwa ya kitab suci yang dalam bahasa Mandarin ya biasanya itu namanya Mahapitaka ya, Ta Chang Ching itu kitab suci juga. Cuma ya memang harus hati-hati ya. Yang dalam bahasa Mandiri itu tidak semua yang bisa dikategorikan sebagai Tripitaka. Karena yang terkoleksi di dalam Mahapitaka itu terbitan Jepang ya, Taisho ya. Kadang-kadang juga disebut sebagai Mahapitaka Taisho, itu yang paling lengkap di dunia saat itu. Itu yang terkumpul di dalam itu selain kitab komentar itu juga banyak sekali kitab-kitab yang ditulis belakangan ya para biksu-biksu terkenal itu juga dikumpulkan dalam Mahapitaka itu ya kemudian bahkan ya jadi pada dasarnya yang namanya Mahapitaka itu adalah buku-buku yang dikoleksi di dalam perpustakaan suatu wihara ya di Tiongkok sana. Jadi oleh karena itu dalam Mahapitaka itu kita juga bisa menemukan kitab sucinya agama Kristen. Karena dulu itu juga termasuk ini ya karena saya pernah membaca ya. Saya pernah melihat secara sekilas yang namanya Mahapitaka itu total 100 jilid ya. Tebalnya itu sekitar mungkin 7 sampai 8 cm ya. Dan hurufnya itu sangat kecil ya. Ya, jadi di dalamnya itu bahkan ada kitab suci Kristen. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaan Anda apakah kitab suci karena Mahapitaka itu ya dianggap kitab suci ya, dianggap kitab suci ya. Jadi memang tidak semua isi dari Mahapitaka itu bisa dianggap sebagai kitab suci. Karena ada juga yang ajaran Kristen di dalamnya, ada kamus juga ya, kamus ya bahasa Sanskerta ke bahasa Mandarin ya. Jadi macam-macam ya. Tapi ya pada dasarnya ya kalau misalnya saudara kita dari Mahayana menganggap itu adalah kitab suci bagi mereka, ya oke kita sebagai umat ya yang bertoleransi ya kita untuk menjaga kerukunan kita juga menyatakan oke ya silakan ya. Mungkin itu jawaban saya memadai tidak? Ya. Ya, baik Bante. Ya. Ya, ini ada pertanyaan dari Zoom Bante ini mengenai Ya. berita Sam Jaya mengenai kelengkapan ada ya. Saya ingin bertanya Bante, apakah memungkinkan bahwa sutra yang kita pelajari tidak lengkap Bante? Karena ditulis pada daun atau kulit pohon yang dapat hancur oleh alam. Dari apa ya? Dari perbandingan ya, dari perbandingan antara nikaya sama agama memang
memang kadang-kadang para ilmuwan ada menemukan di dalam Palinya itu agak kurang sejumlah alinea, ya. Sedangkan di bagian agamanya itu lebih lengkap, ya. Tapi ada kasus yang terbalik juga, di agama kurang, tapi justru di Palinya itu lebih banyak, lebih lengkap, ya. Ini memang pertanyaan yang agak sensitif juga, ya. Karena saya harus hati-hati menjawab, karena jangan sampai umat juga keyakinannya itu menjadi berkurang gitu. Jadi pada dasarnya gini, sekali lagi seperti yang tadi saya katakan, Tipitaka yang kita kenal saat ini pada dasarnya itu sudah bisa membuat kita mengenal secara lengkap apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Kalaupun misalnya dalam Tipitaka ada sejumlah kekurangan, ya mungkin dalam faktor sejarah dalam perjalanan sejarah, kekurangan atau kehilangan bagian itu tidak krusial, ya tidak krusial sampai membuat A berbalik menjadi A menjadi non A begitu, tidak sampai begitu. Kira-kira nangkap apa yang saya maksudkan? Ya. Yang nggak terlalu jauh ya perbedaannya. Ya, tidak terlalu jauh perbedaannya. Ya. Ya, silakan Ko Yong ini ditampilkan dari YouTube pertanyaannya. Baik Bante, pertanyaan selanjutnya dari Saudara Rahmat Adiwarga. Sukihotu Bante, ya. Kapan dan di mana mulai disepakati bahasa yang digunakan Tipitaka adalah bahasa Pali? Dan apa alasan bahasa Pali yang dipilih? Anumodami Bante. Ya, saya tidak tahu persis juga apakah ada terjadi suatu pertemuan di mana disepakati pakai bahasa ini atau itu gitu. Tapi saya pikir kalau penggunaan bahasa Pali sebagai bahasa Tipitaka, di mana Tipitaka itu ditulis di Sri Lanka pada saat itu, ya itu mungkin secara alamiah saja. Karena waktu itu ya Bante Mahinda kan dia yang membawa agama Buddha ke Sri Lanka. Waktu itu tentu saja dia bawa juga orang yang mampu menghafal Tipitaka. Jadi dulu itu belum ada kitab suci, sehingga ya untuk menghafal ajaran Buddha itu ya ada orang-orang yang khusus ya untuk menghafal itu. Misalnya ada yang namanya Winaya Dara, ada yang namanya Dhamma Dara, ada yang namanya Matika Dara. Ya, kalau Winaya Dara mereka yang hafal kitab Winaya, Dhamma Dara mereka yang menghafal Sutta, lalu Matika Dara itu mereka yang menghafal Abhidhamma. Ya, jadi orang-orang seperti itu ya mungkin dari sononya dari India itu ya mereka sudah menggunakan bahasa seperti itu. Mereka sudah menggunakan bahasa seperti itu sehingga waktu sampai ke Sri Lanka ya mereka mengajarkan ke generasi berikut juga dengan bahasa itu sampai ke penulisan kitab suci, sampai ke penulisan Tipitaka juga dengan menggunakan bahasa itu. Karena untuk sampai mengubah dari satu bahasa ke bahasa yang lain itu sebenarnya tidak gampang. Karena kita tahu bahwa syair-syair ya yang ada di dalam bahasa di India, entah itu Sanskerta, Prakerta atau bahasa Pali, itu mengikuti rima tertentu. Ya, mereka mengikuti peraturan tertentu. Nah, jadi tidak mudah untuk mengubahnya ya ke dalam bahasa yang lain. Jadi dari keterbatasan ini juga ya para ilmuwan juga menemukan bahwa syair-syair yang ada di dalam bahasa Pali itu memang itu ada sedikit kejanggalan, bisa jadi itu dari bahasa yang lain. Ya, itu maksudnya itu aslinya itu bukan bahasa Pali. Ya. Ya, mungkin Anda merasa bingung. Oh, Bante bilang katanya tidak mudah mengubah dari bahasa lain ke bahasa Pali. Ya, maksud saya itu bisa jadi ada suatu saat diubah ke bahasa Pali. Tapi itu maksudnya perbedaan bahasa Pali dan bahasa aslinya itu tidak terlalu jauh, tapi berbeda. Ya. Kemudian kalau dari bahasa aslinya Mahinda lalu diubah lagi ke bahasa yang lain,
Saya pikir itu memang tidak mudah. Ya, jadi oleh karena itu, ya kembali lagi ke pertanyaannya adalah bahwa bahasa dalam Tipitaka Pali yang kita kenal sekarang bisa jadi itu adalah bahasa yang digunakan oleh Bante Mahinda sejak dari India. Ya. Pernyataan saya ini masih perlu dipertanyakan, ya, masih menunggu sejumlah orang melakukan penelitian yang lebih dalam lagi sehingga bisa memberikan kesimpulan yang lebih pasti. Ya, ini untuk sementara jawaban saya. Ya, Bante, ini ada pertanyaan dari Ko Lawrence Ko, ya. Ini jadi alasan Buddhisme tradisi utara menggunakan Sanskerta dan Buddhisme tradisi selatan menggunakan Pali itu bisa dibilang semata-mata karena masalah geografis, Bante. Di mana dialek atau bahasa yang digunakan itu di area tersebut saja, hanya masing-masing daerah. Dan seperti yang tadi disampaikan bahwa temuan tertua pun ditulis dalam bahasa Prakrit dan Sanskerta kuno. Maka apakah ada kemungkinan kalau Tipitaka itu juga dicatat atau ditulis dalam bahasa lain, namun mungkin daerah tertentu tidak bisa bertahan karena kondisi sosial atau politik yang terjadi di tempat tersebut, Bante? Ya, bisa jadi. Ya, itu bukan bisa jadi, tapi memang terjadi juga. Jadi memang misalnya para ilmuwan menemukan cukup banyak sutra-sutra yang diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin itu sebetulnya berasal dari bahasa Asia Tengah. Jadi waktu itu ya agama Buddha sudah cukup lama beredar menyebar sampai ke Asia Tengah sehingga mereka ini kitab sucinya pun itu sudah banyak diterjemahkan ke bahasa lokal. Nah, waktu agama Buddha menyebar dari Asia Tengah ke Tiongkok itu juga mereka ini kitab sucinya itu aslinya itu dari bahasa Asia Tengah, ya. Dan kitab suci yang dari bahasa Asia Tengah itu tentu saja saat ini juga sebagian besar sudah hilang, tapi sebagian masih ada, ya, sebagian masih ada. Saya mau melakukan sedikit koreksi bahwa kitab suci agama Buddha ya tidak ditulis dalam dalam bahasa Sanskerta kuno. Kalau kita masukkan Sanskerta kuno ini adalah Sanskerta Weda. Tidak, karena itu kan dikatakan dilarang oleh Sang Buddha dan itu juga tidak banyak orang paham bahasanya, ya. Jadi oleh karena itu yang lebih tepat bahasa yang digunakan di dalam kitab suci aliran utara itu umumnya adalah Prakerta atau Sanskerta klasik. Sanskerta klasik itu adalah Sanskerta yang tata bahasanya diciptakan oleh Panini yang hidupnya sekitar tahun 500 tahun sebelum Masehi. Ya. Itu, ya. Oh, mungkin maksud Anda Sanskerta kuno itu adalah Sanskerta klasik. Oke, ya, bisa jadi begitu, ya. Memadai jawaban saya? Ya, baik, Bante. Bisa. Ya, silakan Ko Yong disampaikan dari slide, ya. Bante, pertanyaan selanjutnya dari saudara Toto Tejamano. Bante Tita sangat menawan penguasaan materinya. Salah satu intelektual Buddhis Indonesia yang mengagumkan. Bante Namo Buddhaya, mohon bertanya. Jadi yang dilarang gaya tuturnya atau style seperti Wedik atau bahasa Wedik Sanskertanya, Bante? Anumodana. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ada dua penafsiran terhadap kata candaso itu, ya. Penafsiran secara atakata, ya. Penafsiran secara atakata adalah supaya saya tidak salah, ya, yang secara atakata adalah menyampaikan ajaran Buddha dengan bahasa Sanskerta seperti cara tutur Weda, ya. Jadi ini ke bahasa Sanskertanya, ya, yang ada di Weda, ya, Sanskerta Weda, ya. Kemudian ada penafsiran yang lain lagi terhadap kata candaso ini, karena Panini waktu dia menulis tata bahasa Sanskerta klasik atau Sanskerta modern sekarang yang kita kenal,
itu dia ada menyinggung juga tentang istilah candaso ini, dan dia menerjemahkan candaso ini sebagai, dia menafsirkan candaso ini sebagai himne, ya, sebagai himne, sebagai prosodi atau sejenis syair, ya, puji-pujian begitu. Jadi berupa syair, ya. Jadi ada dua penafsiran ini, ada dua penafsiran tentang yang mana yang betul, ya. Sekali lagi, ya, kita biarkan para ini saja, para pendengar memutuskan mau yang mana, ya. Tapi pada rasanya prinsipnya itu, ya, udah bisa juga dikompromikan dua-duanya, ya. Pokoknya cara bertutur secara Weda di mana berbentuk syair yang sulit sekali bahasanya, ya. Karena bahasanya itu Sanskerta Weda. Itu sulit untuk dipahami, ya. Tidak banyak yang menguasai itu, ya. Memadai jawaban saya? Ya, baik Bante. Ini ada pertanyaan dari slide lagi ya. Silakan kalau dibantu baca. Ya, baik Bante. Pertanyaan selanjutnya dari Saudara Sutama Watara. Apa perbedaannya aliran Buddha dari Sri Lanka, Thailand, dan Myanmar? Demikian Bante. Ya, sebetulnya sama saja, ya. Semuanya itu adalah Theravada. Cuma mungkin dalam sejumlah praktik, ya, dalam sejumlah praktik, ya, yang tidak prinsipil itu ada sedikit perbedaan, ya. Misalnya dalam hal mengenakan jubah, ya. Kalau di Thailand, ya, jubahnya lebih ke warna coklat. Kemudian kalau di Myanmar itu lebih ke warna merah gelap, merah maron kalau nggak salah namanya, ya. Kemudian cara menggulung jubahnya, ya, itu juga berbeda, ya. Ya, itu memang dari segi lahiriah, ya. Kemudian juga misalnya kalau biku Myanmar kemana-mana itu mereka pakai namanya nisidana, ya. Kalau kalian perhatikan biku Myanmar itu suka ada kain yang disandangkan ke pundak mereka, ke pundak kiri, ya. Ya, itu sebenarnya kain duduk. Jadi kalau mereka duduk, ya, pakai kain duduk itu. Kenapa? Tujuannya supaya jubahnya jangan kotor. Nah, kenapa biku Thailand tidak pakai itu? Karena biku Thailand bilang, lah yang kami duduk itu kursi bersih kok, ya, ya, kursi bersih, umumnya bersih, ya. Oleh karena itu di Thailand mereka tidak pakai, tapi yang biku Myanmar, ya, mereka bilang, kami mau menjaga kebersihan, ya, kebersihan jubah supaya tidak kotor. Jadi kemana-mana selalu kalau mau duduk pakai kain duduk itu. Ya, kemudian ada lagi, masih banyak lagi sejumlah penafsiran terhadap winaya. Ya, misalnya kalau biku Myanmar, ya, tidak minum teh di sore hari. Itu secara umum, ya. Tentu saja ada sejumlah pengecualian. Kalau di Thailand atau di Indonesia, ya, teh masih dianggap dibolehkan. Ya, itu sedikit perbedaan. Tapi secara prinsip, ya, semuanya Theravada. Pada rasanya memegang kitab suci yang ada. Ya, kitab suci yang sama, ya, kitab suci yang sama, sehingga ya secara prinsipil itu tidak ada perbedaan. Ya, silakan. Selanjutnya Bante, pertanyaan dari Saudara Ki Agus. Theravada terdiri dari banyak sekali mahjab, salah satunya seperti Dhammakaya. Bagaimana tipsnya sebagai umat awam menyimak hal tersebut yang kurang tetap menurut Dhamma, Bante? Terima kasih. Ya, memang ya tadi seperti dikatakan tadi bahwa di pada dasarnya secara prinsip agama Buddha yang ada di Thailand, Burma, Sri Lanka, Kamboja itu semua bermazhab Theravada. Tapi sebetulnya masih ada lagi cabang-cabang mazhabnya. Misalnya di Thailand ada yang namanya Dhammayut sama Mahanikai. Kemudian dari Mahanikai ada pecah lagi menjadi Dhammakaya. Kemudian begitu juga di Myanmar, ya, di Myanmar ada kalau nggak salah sampai 9, ya. Tapi ada 2 yang paling pengikutnya paling banyak, yaitu aliran Sudama sama aliran Suejin, ya. Aliran Suejin itu mirip sama Dhammayutnya Thailand, ya. Kemudian aliran Sudama itu Mahanikainya, ya, Mahanikainya Thailand, ya.
Nah, bagaimana kita bisa membedakan suatu sekte di dalam Theravada itu ajarannya benar atau tidak? Ya udah, kita ini aja, kita bandingkan sama Tipitaka. Kalau misalnya ada pernyataannya itu bertentangan sama apa yang ada di dalam Tipitaka, ya berarti kita jangan ikut. Ya, kita jangan ikut. Tapi kalau misalnya ajarannya itu sesuai dengan Tipitaka, ya, kita boleh mengikutinya. Ya, itu jawaban saya. Ya. Berarti ini pertanyaan terakhir dari ini, dari slide Zoom. Ini pertanyaan dari Pak Herman Huang. Apakah terjadi perubahan makna atau penafsiran setiap kali Tipitaka atau Tripitaka dituliskan dalam tulisan lokal? Mengingat Tipitaka tidak dituliskan dalam bahasa yang uniform seperti kitab agama lain dan dituliskan sesudah suatu jeda periode sepeninggalan Sang Buddha. Persisnya memang kita tidak tahu, ya. Tapi kalau seperti yang tadi saya katakan, jadi pada ajaran Buddha setelah sekian ratus tahun berlalu, itu dari semula diturunkan secara lisan, ya, baru dituliskan pada waktu yang hampir bersamaan di Sri Lanka maupun di India. Nah, jadi dari pembandingan antara apa yang tertulis di Sri Lanka sama apa yang ditulis di India itu, ya, terutama India bagian utara, itu orang menemukan bahwa sebetulnya intinya sama, ya, intinya sama. Jadi sekali lagi kita jangan melihat karena ada adanya jeda waktu terhadap penulisan kitab suci ini, kemudian juga adanya sedikit perbedaan, ya, sedikit perbedaan antara yang selatan maupun utara itu, lantas kita meragukan, jangan-jangan apa yang saya pelajari ini salah gitu. Tidak, ya, apa yang kita kenal saat ini pada garis besarnya itu sama. Ya, pada garis besarnya sama. Dalam konteks nikaya sama agama, ya, pada dasarnya sama, ya. Jadi oleh karena itu, ya, sekali lagi tidak perlu ada kekhawatiran adanya yang hilang atau ada yang sesuatu yang ditambahkan sehingga membuat kita tersesat, ya, tidak sampai begitu, ya. Jadi sekali lagi tidak usah khawatir. Ya, Bante, pertanyaannya sudah habis ya dari via Zoom dan YouTube. Ini kita ada yang mau bertanya secara langsung tadi ya. Tadi ada Pak Roy SH ya. Silakan Pak Roy SH, masih mau bertanya atau gimana? Saya unmute. Halo, Pak Roy. Selamat malam, Bante. Saya dengan Roy. Ya, sebentar. Bante, pertanyaan saya memang sebelumnya basicnya bukan dari Buddhis, jadi dari keluarga Kristiani, tapi sudah lama saya belajar meditasi, lalu saya mendalami ajaran Buddhis, masih dalam proses belajar untuk Abhidhamma dan Tipitaka, tapi mungkin dalam perjalanan saya ini seringkali saya menemui pertanyaan dari tetangga kita yang bukan Buddhis gitu. Pertanyaannya yaitu emang agama Buddha ada Tuhan gitu? Emang agama Buddha ada Tuhan dan sosok Tuhannya itu di mana? Sedangkan saya tahu bahwa konsep Tuhan kita dengan agama yang lain berbeda. Bukan Tuhan yang menciptakan ataupun yang mengatur segala sesuatunya. Terus mereka juga sering bertanya, emang agama Buddhis berdoa? Nah, sedangkan konsep berdoa kita kan berbeda, bukan berdoa meminta kepada Tuhan dan sebagainya. Nah, mungkin yang saya butuhkan adalah saya ingin sedikit mencermati apakah ada tertulis untuk pembahasan sosok Tuhan itu di kitab mana, Bante? Dan apakah bisa dibantu jawaban yang bijak untuk saya menjawab kepada agama tetangga seperti itu, Bante? Ya. Ya, kasih Bante. Ya. Pertanyaan Anda membuat saya teringat ada satu cerita. Kira-kira sekitar tahun 80-an atau tahun 80-an sepertinya, ya, tahun 80-an, tahun 90-an.
waktu itu kita tahu ya salah satu tokoh Buddhis di Indonesia, seorang biku namanya Bante Giri Rakkhito. Ya, beliau sempat diangkat menjadi anggota MPR waktu itu. Ya, mungkin bagi kita sekarang, wah diangkat menjadi anggota MPR atau DPR itu luar biasa seorang biku. Ya, tapi waktu itu ya beliau diangkat. Kemudian sempat juga ya tentu saja banyak bergaul sama umat dari agama lain sesama anggota MPR. Ya. Konon waktu itu beliau sempat ditanya oleh teman lain yang dari agama lain. Ya. Mereka bertanya, Bante, apakah di dalam agama Buddha ada Tuhan? Lalu Bantenya balik bertanya, Tuhan yang mana? Ya, Tuhan yang bagaimana? Nah, konon ya waktu itu ya orang yang bertanya itu mungkin sudah paham. Ini Bantenya bukan main-main. Jadi konon ya dia setelah itu dia tidak tanya lagi. Ya, dia tidak mengejar lebih jauh lagi. Ya, memang kita sebagai umat Buddha sering ditanyain oleh saudara kita yang dari agama lain. Karena ya mereka mungkin pengen tahu juga ini bagaimana ini apakah umat Buddha mempunyai Tuhannya itu seperti apa? Ya. Sebetulnya hal ini juga terjadi pada pemerintah pada tahun 60-an atau awal tahun 70-an. Jadi waktu itu pemerintah awalnya mengakui ada 6 agama yang ada di Indonesia, ya, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, sama Konghucu. Lalu karena peristiwa G30S, lantas agama Konghucu karena berhubungan sama budaya Tionghoa, jadi itu tidak dimasukkan sebagai agama yang diakui di Indonesia. Jadi tinggal 5 agama ini. Di antara 5 agama pun ini 5 agama ini pun itu agama Buddha sempat diragukan. Ini punya Tuhan tidak? Ya, jadi konon waktu itu pemerintah memanggil tokoh Buddhis, tanya, ya, ini agama Buddha punya Tuhan tidak? Kalau tidak punya Tuhan, ini loh, tidak sesuai dengan Pancasila, dengan dasar negara kita, berarti ini tidak layak untuk hidup di Indonesia. Tidak layak untuk diakui sebagai agama resmi di Indonesia. Ya, tentu saja waktu itu ya tokoh Buddhis di Indonesia menyatakan, oh kita punya, ya karena memang dasar negara kita kan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bagi yang menyatakan, oh kita tidak bertuhan, ya kita tidak berketuhanan yang Maha Esa, ya berarti tidak mengakui Pancasila, berarti tidak layak hidup di Indonesia. Karena yang namanya Pancasila ya, ya seperti kita sering dengar itu harga mati, ya harga mati, tidak ada tawar menawar. Ya. Nah, jadi waktu tokoh Buddhis di Indonesia itu dipanggil, ya mereka menyatakan, oh kita punya, ya kita punya Tuhan, ya kita berketuhanan yang Maha Esa. Ya cuma ya masing-masing sekte di Indonesia itu memiliki penafsiran yang berbeda-beda terhadap konsep Tuhan ini, ya konsep ketuhanan ini. Ya. Kalau dari waktu itu yang paling awal yang menjawab itu dari saudara kita yang dari Budayana, mereka menyatakan, oh kita punya Tuhan, namanya Sanghyang Adi Buddha. Ya. Kemudian ada lagi yang mengutip yang dari Udana itu, ada sesuatu yang tidak diciptakan, yang tidak menjelma, yang tidak berkondisi. Ya, kadang-kadang berkondisi ini diterjemahkan sebagai yang absolut, ya, dan lain sebagainya. Nah, yang mengutip kitab Udana ini akhirnya dianut oleh kaum Theravada. Ya, kalau nggak salah dulu yang Pak Wawor pernah menulis satu buku tentang konsep ketuhanan ini, yaitu ya beliau menyatakan itu ada sesuatu, yaitu konsep ketuhanan bagi umat Buddha atau terutama kaum Theravada itu adalah yang ada sesuatu yang diceritakan di dalam kitab Udana itu. Ya. Kemudian ya, saudara kita yang dari Nichiren Shoshu itu menyatakan hukum karma itu adalah ketuhanan. Kemudian saudara kita yang dari Maitreya menyatakan Laumu. Laumu itu adalah Tuhan kita. Ya, jadi masing-masing sekte memiliki Tuhan yang berbeda-beda.
Ya, pemahaman terhadap Tuhan itu berbeda-beda. Tapi ya dari pemerintah ya mengatakan ya walaupun istilahnya berbeda, oke lah pokoknya kalian semua mengakui ketuhanan Yang Maha Esa. Berarti bisa hidup di Indonesia. Berarti mengakui Pancasila. Karena kalau menyatakan oh kami tidak bertuhan, ya kami tidak berketuhanan Yang Maha Esa, berarti ya itu sudah tidak mengakui lagi Pancasila, berarti mau mengubah Pancasila. Nah, itu suatu hal yang sangat serius di Indonesia. Ya. Jadi ya sekali lagi ya kalau bagi kaum Theravada ya pemahaman terhadap ketuhanan Yang Maha Esa ini yang secara resmi punya, yang dari versi Pak Wawor punya mengambil kutipan dari kitab Udana itu. Ya. Kemudian memang ya di dalam Brahmajala Sutta ada juga disinggung tentang adanya suatu paham tentang isara, adanya satu isara. Sang Buddha mengatakan, oh konsep tentang isara ini salah, ini adalah pandangan salah. Oleh karena itu, ya kita sebagai umat terutama Theravada itu tidak menggunakan konsep Tuhan sebagai sosok. Ya, jadi sebetulnya justru yang Pancasila punya lebih cocok untuk kita, yaitu ketuhanan, ya ketuhanan, ya. Jadi bukan suatu sosok. Jadi sebaiknya kita hindari untuk memahami Tuhan itu sebagai suatu sosok karena itu bertentangan dengan Brahmajala Sutta. Ya, ya mungkin itu jawaban saya memadai tidak? Ya baik Bante. Ini ada pertanyaan dari YouTube, satu lagi terakhir. Silakan Ya. bisa ditampilkan Koyong Yung. Slide-nya bisa ditampilkan dan dibantu host untuk baca. Baik Bante, pertanyaan terakhir dari Pak Heng Rudi. Jika ajaran Buddha Nusantara, adakah ulasan penyesuaian khusus dari kitab-kitabnya Bante? Demikian. Boleh tahu apa itu ajaran Buddha Nusantara? Dari YouTube Bante, orangnya nggak tahu ya saya. Mungkin ajaran Buddha yang berkembang di ini ya, di lokal Indonesia seperti ini sekarang. Oh. Seperti misalnya Buddha Jawi Wisnu gitu Bante. Apa? Seperti misalnya yang berkembang di Jawa seperti itu Buddha Jawi Wisnu dan sebagainya. Oh begitu. Karena gini, ya itu ada beberapa penafsiran. Karena agama Buddha yang berkembang di Indonesia secara umum atau mungkin di Pulau Jawa atau di Sumatera, ya. Kalau menurut catatan perjalanan dari musafir Tiongkok ke Indonesia, karena kita tahu bahwa waktu agama Buddha masuk ke Tiongkok, itu kitab suci yang masuk, itu kitab suci yang dibawa itu tidak lengkap. Ya, bahkan waktu itu ajaran Buddha masuk duluan, tapi kitab sucinya belakangan. Ya. Jadi banyak sekali biksu-biksu yang dari Tiongkok berusaha untuk pergi ke India untuk mau bawa pulang kitab suci yang lebih lengkap ke Tiongkok. Jadi ada yang lewat jalur darat, ya, yang lewat jalur darat berarti mereka harus ke arah barat dulu, ya, ke arah barat lalu turun ke bawah melewati pegunungan es, ya, awalnya lewat padang pasir dulu. Lewat padang pasir lalu pegunungan es, pegunungan yang ada di pegunungan Himalaya, lalu baru masuk ke India lewat utara, ya, lewat Asia Tengah. Nah, itu misalnya Xianzang. Kemudian ada lagi yang lewat jalur laut, ya, misalnya Faxian, ya, Faxian, nah, itu dia lewat jalur laut. Nah, yang lewat jalur laut itu biasanya itu pasti akan melewati Indonesia, melewati Sumatera, ya kan harus lewat Selat Malaka baru bisa ke India. Jadi waktu mau perjalanan ke India itu, ya mereka seringkali singgah di Indonesia, ya, singgah terutama di Sumatera maupun di Pulau Jawa. Nah, waktu singgah di Sumatera maupun Pulau Jawa itu, ya mereka ada menuliskan mereka melihat apa. Nah, jadi waktu itu sebetulnya mereka menuliskan bahwa di Indonesia sudah waktu itu ada beberapa aliran. Persisnya aliran apa saya lupa. Kalau nggak salah aliran Sarwastiwada, ada Mahisasaka,
lalu mungkin ada lagi yang namanya Mula Sarwastiwada, ya. Dan juga tentu saja ada yang Tantra, ya, Tantra. Ya, jadi sebetulnya waktu itu ada beberapa aliran, tapi belakangan mengerucut ke hanya aliran Tantrayana saja. Dan yang namanya Tantrayana itu pun itu bisa dibagi menjadi beberapa periode. Ada Tantrayana awal, Tantrayana Madhya, lalu Tantrayana akhir. Misalnya Tantrayana awal itu candinya itu adalah Candi Borobudur. Jadi di Candi Borobudur itu masih banyak sekali unsur cerita tentang Sakyamuni, cerita tentang Buddha Gautama. Misalnya kisah Jataka tentang yang riwayat hidup Buddha Gautama, Lalita Wistara, ya riwayat hidup Buddha Gautama, kemudian Jataka Mala, kemudian Awadana. Itu cerita tentang Buddha Gautama. Walaupun ada lagi juga yang unsur tantra di dalamnya, tapi masih ada unsur Buddha Gautama di dalamnya. Tapi makin ke belakang, ya, aliran Tantrayana, unsur ininya Buddha Sakyamuninya itu makin berkurang. Misalnya candi Kalasan, ya. Nah, itu sudah ke Tara, ke Dewi Tara, ke Manjusri dan lain sebagainya. Ya. Ya, jadi agama Buddha di Nusantara belakangan mengerucut ke Tantrayana, dan Tantrayana pun itu berkembang juga, mengalami evolusi. Kemudian belakangan lagi ya ada yang namanya agama Siwa Buddha, ya. Jadi suatu gabungan, ya, suatu gabungan ajaran antara ajaran Siwa atau ajaran Hindu mungkin, ya, karena Hindu juga sebenarnya banyak sekte-sekte di dalamnya. Pecahan-pecahan di dalamnya. Nah, salah satunya itu ajaran Siwa dan ajaran Buddha. Kemudian ya tadi disebutkan agama Buddha Nusantara. Saya jadi teringat pada tahun 80-an itu juga di Indonesia waktu itu ada yang namanya agama Buddha Indonesia. Karena waktu itu pemerintah menyatakan bahwa agama Buddha yang berkembang di Indonesia jangan orientasinya ke luar negeri. Harus orientasinya itu ke Indonesia. Maksudnya itu waktu itu ya terutama ini merujuk ke yang mungkin orang Theravada, ya, yang gaya-gayanya gaya Thailand begitu. Ya. Jadi waktu itu ini sempat agama Buddha Indonesia itu cukup menjadi omongan di mana-mana begitu. Jadi bahkan waktu itu di antara para biku pun ya bahkan kalau jubah tidak mungkin diubah, ya. Tapi ini tas yam itu tas kain mereka itu diubah menjadi ada tempelan batik misalnya. Itu untuk menyatakan bahwa ini kita beridentitas Indonesia. Ya, jadi waktu itu sempat ada ada perkembangan seperti itu yang namanya agama Buddha Indonesia. Jadi saya tidak tahu yang Anda masukkan agama Buddha Nusantara itu yang mana, ya. Tapi ya memang ya setiap agama itu pada saat dia mulai mengakar ke dalam suatu budaya setempat itu biasanya memang dia akan menghasilkan suatu budaya yang khas tersendiri. Ya, di Indonesia saya pikir saat ini belum muncul tentang hal itu. Kalau di Thailand sudah, karena itu sudah ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Di Burma juga sudah, ya. Jadi ya saya pikir ya mungkin suatu saat di Indonesia juga akan muncul hal-hal seperti itu. Cuma mungkin akan variasinya akan lebih banyak karena di Indonesia itu varian sekte agama Buddha di Indonesia itu cukup banyak, sehingga saya yakin bahwa budaya-budaya yang dihasilkan itu juga bunga-bunga kebudayaan yang dihasilkan itu juga akan banyak bervariasi. Ya, itu. Iya, saya juga kurang paham tentang agama Buddha Nusantara. Mungkin yang dimaksud itu kerajaan yang dimaksud zaman kerajaan itu, ya, zaman kerajaan Majapahit seperti itu, berarti. Ya, kalau yang di Majapahit
itu lebih ke belakangan itu ke Siwa Buddha. Kemudian kalau yang Sriwijaya itu lebih ke Tantra. Ya, misalnya candi yang ada di Jambi, ya, itu Tantra. Umumnya itu Tantra. Misalnya candi yang ada di Jambi, kemudian di Pekanbaru atau di mana gitu. Ya, itu jawaban dari saya. Ya. Iya, Bante. Ini ada pertanyaan lagi dari YouTube, ternyata tertinggal satu, Bante. Ya, silakan. Ya. Baik, Bante. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Ferianti Lin. Bante, apakah ada link atau referensi untuk belajar bahasa Pali Indo, atau Bante buka kelas belajar bahasa Pali? Dan kalau boleh saya usul, Bante tulis buku-buku entah itu perjalanan spiritual Bante dan Dharma supaya menambah referensi Dharma di Indonesia. Demikian Bante. Dan masukan ya. Bante. Pertanyaannya satunya saya tampilkan setelah ini. Ini saran dan masukan dari Ferianti Lin. Ya. Bagus kalau Anda mau belajar bahasa Pali. Kalau Anda mau belajar bahasa Pali, saya sarankan ya belajar dulu yang dari buku yang namanya Pali Primer, ya Pali Primer. Itu ditulis oleh orang Sri Lanka. Kalau nggak salah namanya Lili da Silva. Ya, itu bisa di-download PDF-nya. Kemudian buku tersebut sebetulnya sudah diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia oleh Indonesia Tipitaka Center, ya, di Medan. Dan bahkan ya di Indonesia saat ini sudah ada sejumlah orang yang mempelajarinya, bahkan sudah menghabiskan buku itu beberapa orang. Ya, setahu saya misalnya di Medan ya ada minimal ada satu, kemudian mana lagi ya Jakarta juga ada satu. Ya. Nah, itu menurut saya yang paling gampang. Dia menyederhanakan bahasa Pali. Karena bahasa Pali itu sebetulnya agak kompleks, tapi dia membuat seorang pemula itu tidak merasa pusing tujuh keliling begitu bersentuhan sama bahasa Pali. Jadi dia membuat bahasa Pali itu agak sederhana, agak mekanistis begitu, ya. Tapi itu sangat bagus menurut saya buku itu. Jadi yang penting Anda mempelajari buku itu, mengerjakan semua soal-soal yang ada di buku itu, dan kebetulan ya sudah ada kunci jawaban. Jadi dari Indonesia maupun dari luar negeri ya kita sudah kumpulkan kunci jawaban dari latihan itu. Anda bisa cocokkan sendiri kunci jawabannya. Lantas setelah selesai buku Pali Primer itu total ada sekitar 30 pelajaran. Mungkin kalau Anda rajin sehari satu pelajaran, dalam 1 bulan buku itu bisa selesai. Kemudian setelah itu selesai, baru Anda coba masuk ke Introduction to Pali. Ditulis oleh sebentar ya. Ini penulisnya siapa ya? Warder. Oh ya, ditulis oleh Warder. Tulisannya Warder, ya. Bukunya ini ya. Itu kalau nggak salah itu juga bisa di-download dari internet, ya. Ada PDF-nya, ya. Ada PDF-nya, baru Anda masuk ke Introduction to Pali ini. Walaupun judulnya Introduction, tapi sebenarnya cukup dalam, ya, cukup dalam. Karena latihan yang dia pakai itu semua dari suta-suta, kutipan dari suta. Ya, jadi itu tahap kedua. Pada dasarnya kalau Anda sudah selesaikan setengah dari buku ini saja, pada dasarnya Anda kalau baca suta itu, Anda baca Tipitaka, Anda sudah mulai sedikit paham. Ya, itu saran saya. Tentang apakah mau bikin kelas ini, dulu sempat ada satu kelas lewat WA, namanya Dhamma Sakaca. Dhamma Sakaca, satu grup WA untuk belajar bahasa Pali. Tapi karena kesibukan saya tidak begitu terlibat. Jadi waktu itu ada satu umat yang namanya Feni dari Medan. Dia yang dia yang sebagai pengajar di sana. Maksudnya itu terutama kalian belajar sendiri, kemudian nanti membuat latihannya, nanti dia melakukan koreksi terhadap latihan itu. Kemudian kalau ada pertanyaan bisa tanya ke dia. Tentang apakah perlu dibentuk lagi satu grup seperti itu atau tidak, nanti kita lihat perkembangannya bagaimana. Jadi kalau misalnya memang Anda tertarik belajar,
boleh saja Anda menanyakan ke pihak moderator nomor HP saya, ya mungkin nanti kita bisa komunikasi lebih lanjut. Ya, bagus sekali kalau ada yang mau belajar bahasa Pali. Saya merasa senang, ya. Karena itulah cikal bakal nanti kita mulai mampu bisa menerjemahkan Tipitaka langsung dari bahasa Pali. Ya. Kita membutuhkan banyak sekali orang seperti itu, ratusan orang, ya, bukan hanya beberapa orang. Ya, ya silakan. Ya, Bante, pertanyaan selanjutnya dari Pak Kang Rudi. Selamat malam, Bante. Tahun lalu di Hotel Bintang 5 Jakarta ada Bante dari Thailand yang mengenalkan ajaran Atta, lawan kata dari Anatta. Lalu bagaimana kita menyikapi hal ini, Bante? Mohon pencerahannya. Demikian. Ya, kalau misalnya memang kita merasa itu bertentangan dengan ajaran dasar dari agama Buddha, ya berarti ya udahlah, tidak usah ikut, ya, tidak usah ikut, ya.